Jumpa lagi dengan Mas Umpluk. Kali ini Mas Umpluk akan melanjutkan alur cerita film Sweet Combat. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Di episode 3 ini, cerita berawal ketika Fang Yu mengatakan kepada Ming Tian bahwa Ming Tian sama sekali tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Fang Yu pun meminta Ming Tian untuk bergabung di salah satu klub yang ada di Zhengzhe agar dia bisa belajar ilmu bela diri. Namun Ming Tian menolak dengan alasan bahwa kekerasan tidak mampu menyelesaikan masalah. Cheng Yanan bertanya pada Ming Tian jika dia tidak menyukai pertarungan lalu untuk apa dia masuk ke kampus Zhengzhe. Karena aku membutuhkan beasiswa, kata Ming Tian. Mereka bertiga kelihatan sedih mendengarnya. Dengan muka sedih, Ming Tian pergi meninggalkan mereka. Cerita berlanjut, terlihat Fang Zhou, adik Fang Yu, sedang berada di depan lift untuk menunggu seseorang. Meski usianya masih sangat muda, namun Fang Zhou adalah seorang CEO di perusahaan milik keluarganya. Tak lama kemudian Ming Tian datang menemui Fang Zhou dan meminta maaf karena dia tidak bisa mengantarkan pesanan yang diminta karena ada hal tak terduga yang terjadi. Ternyata Fang Zhou memesan ayam goreng di KFC tempat Ming Tian bekerja. Fang Zhou memarahi Ming Tian, namun tiba-tiba Fang Yu datang dan menjewer telinga Fang Zhou dari belakang. Fang Yu mengatakan bahwa Ming Tian adalah adik kelasnya, namun Fang Zhou tetap saja memarahi Ming Tian. Ming Tian pun meminta maaf kepada Fang Zhou dan meminta Fang Zhou untuk menunggu sebentar karena dia sudah meminta temannya untuk datang mengantarkan pesanan yang baru. Scene beralih di mana Sun Ho sedang sibuk membantu ibunya berjualan mie goreng. Sun Ho menceritakan kepada ibunya tentang pengalaman pertamanya masuk ke kampus Zhengzhe. Sun Ho juga bercerita saat dirinya bertemu dengan Fang Yu. Kemudian ibu Sun Ho berkata, "Sepertinya kamu sangat puas dengan kampus barumu." Sun Ho pun menjawab bahwa dia sangat puas, bahkan dia berniat untuk sekolah di Zhengzhe selama 5 tahun. Lalu ibu Sun Ho langsung memarahi dan memukuli Sun Ho karena waktu untuk kuliah adalah 4 tahun tetapi Sun Ho malah menginginkan kuliah 5 tahun. Di tempat lain saat Ming Tian hendak masuk ke dalam rumah, dia teringat dengan Ming Lang yang marah pada Ming Tian karena Ming Tian sudah berjanji akan membelikan makanan untuk mereka, namun Ming Tian tidak segera membelikannya. Ming Lang mengatakan dulu ibunya selalu ingat untuk membelikan mereka. Ada daging dan makanan lainnya tetapi sekarang setiap hari hanya makan telur ayam. Teringat dengan perkataan adiknya tersebut, Ming Tian langsung mengambil uang yang masih tersisa di dalam sakunya dan berlari untuk pergi membeli makanan yang diinginkan adik-adiknya itu. Di rumah, Fang Yu kembali teringat dengan pertemuannya dengan Ming Tian. "Dia itu siapa? Kenapa aku begitu memedulikannya?" kata Fang Yu sambil mengacak-acak rambutnya. Scene kembali lagi ke Ming Tian, di saat pulang ke rumah dengan membawa makanan yang diinginkan adiknya, namun sesampainya di rumah Ming Zhu dan Ming Lang sudah tertidur pulas. Ming Tian melihat sebuah gambar di atas meja dekat tempat tidur Ming Lang. Gambar tersebut mirip dengan wajah Ming Tian dan di sebelahnya terdapat tulisan, "Kakak, maafin aku, sayang kakak." Ming Tian pun tersenyum melihatnya. Keesokan harinya saat Fang Yu sedang sarapan bersama dengan Fang Zhou, tak lama kemudian datang seseorang mengantarkan bunga pesanan Fang Yu. Fang Zhou bertanya pada Fang Yu apakah dia hendak pergi ke tempat pemakaman Paman Ji. Fang Yu pun membenarkannya. Singkat cerita, Fang Yu tiba di tempat pemakaman Paman Ji. Fang Yu pun flashback saat masih kecil Paman Ji pernah memberinya sebuah boneka kelinci. Namun kakek Fang Yu melarang Fang Yu bermain boneka karena bermain boneka hanya akan membuat Fang Yu menjadi orang yang lemah, dan boneka tersebut dibuang oleh kakeknya. Setelah itu Fang Yu pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian Ming Tian datang. Ming Tian juga hendak ke tempat pemakaman Paman Ji. Ming Tian melihat seikat bunga di tempat pemakaman Paman Ji, namun dia tidak tahu bahwa yang meletakkan bunga tersebut adalah Fang Yu. Di tempat lain direktur memanggil Fang Yu, Cheng Yanan, Xiaomi dan juga Ming Tian untuk datang ke kantornya. Direktur menghukum Cheng Yanan, Fang Yu dan Xiaomi karena mereka bertiga telah membuat onar dan berkelahi dengan para preman saat membantu Ming Tian waktu itu. Kemudian Ming Tian berkata pada direktur bahwa yang salah adalah dirinya dan bukan mereka bertiga, jadi yang seharusnya dihukum adalah dia. Namun direktur berkata bahwa tidak mungkin menghukum Ming Tian karena Ming Tian adalah mahasiswa baru di kampus Zhengzhe. Bahkan direktur berkata bahwa dia akan mengirim orang untuk melatih Ming Tian agar dia menjadi lebih kuat dan cepat. Direktur memberitahukan bahwa Cheng Yanan,
Fang Yu dan Xiaomi akan mendapat hukuman, dan hukumannya adalah mereka bertiga diminta untuk melatih Ming Tian. Xiaomi sangat senang sekali mendengarnya. Terima kasih Direktur, aku bersedia menerima hukuman ini, kata Xiaomi. Xiaomi terus saja mendekati Ming Tian dan meminta Ming Tian untuk berlatih dengannya. Namun Ming Tian tetap tidak bersedia dan berkata bahwa berubah lebih kuat atau tidak baginya tidak terlalu penting. Kemudian di dalam kelas Cheng Yanan nampak malas mendengarkan gurunya membahas pelajaran tentang keharmonisan hubungan antara pria dan wanita. Kemudian ibu guru memanggil Cheng Yanan dan berkata bahwa sepertinya Cheng Yanan memiliki opini tersendiri tentang masalah tersebut. Profesor, di mataku tidak ada keharmonisan, yang ada hanyalah lawan. Maka dari itu aku tidak membutuhkan hal ini, yang aku butuhkan hanyalah kamu mati dan aku hidup, kata Cheng Yanan. Lalu ibu guru menasehati Cheng Yanan dan semua muridnya bahwa pertarungan hanyalah sesaat sedangkan keharmonisan hubungan adalah untuk seumur hidup. Xiaomi kemudian berkata pada ibu guru bahwa Cheng Yanan tidak memiliki permasalahan ini karena dia sama sekali tidak memiliki sifat feminim. Cheng Yanan langsung marah dan meminta Fang Yu untuk memberitahu Xiaomi bahwa Cheng Yanan memiliki sifat feminim. Namun Xiaomi berkata tidak ada gunanya meminta Fang Yu untuk menjadi saksi karena Fang Yu sendiri juga tidak memiliki sifat feminim. Fang Yu langsung berdiri dan berkata pada Song Xiaomi bahwa dirinya tidak membutuhkan sifat feminim. Tak lama kemudian direktur datang untuk mencari Fang Yu. Saat Fang Yu berjalan bersama dengan direktur, Fang Yu kembali memikirkan perkataannya tadi. Apakah karena aku tidak memiliki sifat feminim sehingga banyak orang yang mengatakan aku seperti monster? Aku sudah memanjangkan rambutku, apakah itu tidak cukup untuk membuktikannya? Tanya Fang Yu dalam hati. Ternyata direktur memanggil Fang Yu karena Fang Yu diminta untuk mengikuti pertandingan persahabatan dengan kampus lain. Direktur pun meminta Fang Yu untuk tetap bertanding dengan serius meskipun hanya pertandingan persahabatan, karena pihak lain juga cukup kuat. Di saat pertandingan berlangsung Fang Yu malah tidak fokus dengan pertandingannya. Dia masih teringat dengan pelajaran yang diajarkan oleh profesor tadi. Nampak seorang pria tampan mengenakan topi, kacamata hitam dan juga headphone. Dia adalah Lo Guanyan, ketua kelas tinju kampus Ziying. Saat Lo Guanyan sedang berjalan dia tidak sengaja ditabrak oleh seorang mahasiswa yang sedang bercanda dengan temannya. Namun mahasiswa tersebut malah menyalahkan Lo Guanyan bahkan mengatakan Lo Guanyan tidak punya mata. Dengan rendah hati Lo Guanyan meminta maaf kepada mahasiswa tersebut meskipun sebenarnya yang salah adalah mereka. Saat Lo Guanyan tengah bersiap-siap untuk berlatih, kedua mahasiswa tadi masuk ke dalam ruangan. Mereka bertanya pada Lo Guanyan di mana keberadaan ketua kelasnya, namun Lo Guanyan hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan mereka. Mereka lagi-lagi mengatai Lo Guanyan dengan kata-kata kasar. Tak lama kemudian beberapa mahasiswa berbaris masuk ke dalam ruangan tersebut sambil berlari-lari kecil. Lapor ketua, kami sudah selesai berlari, kata salah seorang pemimpin barisan. Kedua mahasiswa tadi terkejut mendengar pemimpin barisan memanggil Lo Guanyan dengan sebutan ketua. Terlihat mereka pun langsung ketakutan. Kamu adalah ketua kelas Lo Guanyan? Tanya salah seorang dari mereka. Tenang saja, aku akan berbelas kasih kepada anggota baru yang datang di hari pertama, kata Lo Guanyan. Dengan sangat ketakutan mereka berkata bahwa mereka datang bukan untuk ikut latihan melainkan untuk mengundurkan diri. Jika sudah bergabung, mau mengundurkan diri atau tetap maju bukan kalian yang bisa memutuskannya kecuali jika kalian menang melawanku, kata Lo Guanyan. Mereka berdua pun bertanding melawan Lo Guanyan, 2 lawan 1. Namun hanya dalam waktu beberapa detik saja Lo Guanyan sudah berhasil mengalahkan mereka berdua. Tak lama kemudian Xiao Feng datang. Dia berkata pada Lo Guanyan bahwa Fang Yu sudah menunjuk seseorang untuk dijadikan lawannya di final Liga Zhengzhe nanti. Xiao Feng sangat kesal karena Fang Yu tidak memberinya kesempatan. Siapa yang bilang kamu harus menunggu final untuk bisa melawannya? Terlihat di kamar mandi, Fang Yu bertanya pada Cheng Yanan apa yang dikatakan oleh profesor setelah dia keluar dari kelas tadi. Cheng Yanan berkata bahwa yang dikatakan profesor cukup masuk akal. Bahkan para siswa lain mendengarkan dengan sangat hati-hati. Fang Yu mendengarkan perkataan Cheng Yanan dengan sangat serius. Cheng Yanan curiga jangan-jangan Fang Yu ingin tahu dengan apa yang dikatakan profesor. Namun Fang Yu langsung mengelaknya. Mana mungkin aku ingin tahu, aku sama sekali tidak perlu untuk mengetahuinya, kata Fang Yu. Padahal sebenarnya Fang Yu sangat kepo tentang itu. Terlihat Ming Tian berjalan di kampus.
banyak sekali wanita yang melihatnya. Bahkan ada 2 orang wanita yang mendatangi Ming Tian dan mengukur badan Ming Tian. Ming Tian heran, ada apa sebenarnya? Apa kamu tidak melihat papan pengumuman? Tanya salah seorang dari mereka. Segeralah Ming Tian melihat papan pengumuman. Ternyata di papan pengumuman tersebut terdapat tulisan bahwa Ming Tian akan melawan Fang Yu di final Liga Zhengze nanti. Ming Tian langsung terkejut melihatnya. Kenapa aku yang harus menjadi lawannya di final? Tanya Ming Tian. Tak lama kemudian Cheng Yanan datang dan mengatakan kepada Ming Tian bahwa itu semua Fang Yu yang menentukannya. Ming Tian tidak terima dan langsung pergi untuk mencari Fang Yu. Setelah bertemu dengan Fang Yu, Ming Tian bertanya, "Kenapa kamu memilih saya untuk dijadikan lawan di final Liga Zhengze?" Ming Tian berkata pada Fang Yu bahwa dia setiap hari harus pergi ke sekolah, kerja, dan sisa waktunya untuk menjaga adik-adiknya, bahkan dia sama sekali tidak ada waktu untuk latihan. Ming Tian mengira bahwa Fang Yu menjadikannya lawan di final hanya untuk dijadikan bahan hinaan. Fang Yu membantah jika dia dikatakan menghina, karena semua mahasiswa di kampus Zhengze harus ada minat untuk bertarung. Dengan begitu jika ada hal tak terduga yang terjadi maka mereka bisa menjaga diri sendiri. Ming Tian tetap tidak bersedia untuk menjadi lawan Fang Yu. Fang Yu pun marah dan berkata pada Ming Tian jika dia tidak bersedia maka dia boleh pindah dari kampus Zhengze. "Kamu tenang saja, aku akan keluar dari kampus ini," kata Ming Tian. Kemudian Ming Tian pergi meninggalkan Fang Yu. Fang Yu sepertinya menyesal dengan apa yang sudah dikatakannya tadi. Kemudian Fang Yu menceritakan kejadian tersebut kepada Cheng Yanan. Tak lama kemudian mereka tiba di KFC tempat Ming Tian bekerja. Cheng Yanan pun mengajak Fang Yu untuk menemui Ming Tian. Semula Fang Yu menolak dan tidak ingin bertemu dengan Ming Tian, namun Cheng Yanan terus memaksanya. Cheng Yanan menanyakan keberadaan Ming Tian kepada salah seorang karyawan yang ada di sana. Namun karyawan tersebut berkata bahwa Ming Tian sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di tempat tersebut. Karyawan tersebut berkata bahwa Ming Tian ada masalah saat mengirimkan pesanan dan membuat semua pesanannya tidak sampai di tempat tujuan tepat pada waktunya. Ming Tian merasa bersalah dan akhirnya dia pun mengundurkan diri. Cheng Yanan dan Fang Yu terkejut mendengarnya. Namun Fang Yu berpura-pura seolah-olah dia tidak peduli. Di tempat lain terlihat Xiao Feng datang ke kampus Zhengze bersama dengan Lo Guanyan. Mereka datang untuk mengajak Fang Yu bertanding. Semua siswa langsung berkumpul untuk melihat pertandingan tersebut. Namun tak lama kemudian Cheng Yanan datang dan berkata bahwa Fang Yu tidak masuk sekolah jadi tidak ada gunanya meskipun mereka menunggu hingga larut malam. Xiao Feng bertanya pada Cheng Yanan di mana keberadaan Ming Tian. Dia ingin mencoba bertanding dengan Ming Tian. Dia ingin tahu sehebat apa Ming Tian sehingga Fang Yu memilih dia untuk menjadi lawannya di final. Namun Cheng Yanan berkata bahwa Ming Tian sudah ditunjuk Fang Yu sebagai lawannya jadi tenaganya hanya digunakan untuk melawan Fang Yu. Cheng Yanan dan Xiaomi pun tidak mengizinkan Xiao Feng untuk bertanding melawan Ming Tian. Sin beralih Fang Yu yang tidak masuk kampus ternyata sedang berada di toko sepeda. Fang Yu kasihan dengan Ming Tian yang sudah tidak bekerja lagi, bahkan sepedanya juga sudah rusak karena ulah para preman waktu itu. Fang Yu pun berniat untuk membelikan sepeda untuk Ming Tian. Terlihat Ming Tian datang ke kantor direktur dengan membawa surat pernyataan keluar dari sekolah. Direktur bertanya pada Ming Tian kenapa dia ingin keluar dari kampus Zhengze. "Aku tidak ingin bergabung dalam Liga Zhengze," kata Ming Tian. Direktur sangat sedih. Dia pun mencari cara agar Ming Tian tidak keluar dari kampus Zhengze. Kemudian cerita pun bersambung. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel Anas Umpluk ID, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update episode terbarunya. Terima kasih sudah menonton, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.